Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kita mulai ya, sudah setengah Ya, 8 persis, biar nanti tanya jawabnya lebih enak. Malam ini dengan bahagia kami dari bidang pendidikan bersama tim dari WKRI Cabang Selamaris mengadakan acara talk show bincang-bincang masalah sekitar COVID Omicron yang lagi heboh-hebohnya saat ini. Dan nanti di Dokter Datia kebetulan tadi sebenarnya saya minta tolong Ellen karena lagi kuliah, tapi saya barusan minta dia bilang bersedia. Terima kasih Ellen udah gabung dan bergabung dengan kita. Nanti tolong bantuin mamanya ya. Oke, selamat malam semua ibu-ibu dari yang luar paroki juga, dari WKRI yang lain. Selamat datang. Mudah-mudahan kita nanti pertanyaan kita akan tampung lagi ya. Sebelum mulai acara ini, saya mohon dengan amat sangat doa pembuka akan dipimpin oleh Ibu Jenny. Silakan Bu Jenny. Selamat malam dokter, selamat malam. malam Bapak, Ibu dan semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, segala puji dan syukur atas rahmat, kesehatan, dan perlindungan kepada kami semua. Malam ini kami berkumpul untuk acara bincang-bincang sekitar masalah virus Omicron yang saat ini sedang melanda bangsa kami dan juga dunia. Kami mohon hadirlah di tengah-tengah kami melalui Dr. Daitia Johan yang akan memberikan pencerahan kepada kami bagaimana kami harus mencegah diri kami dari virus Omicron ini dan bagaimana kami harus menghadapinya apabila kami terpapar. Terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami mampu menangkap apa yang akan dijelaskan oleh Dr. Daitia Johan dan juga agar kami dapat menjalankannya demi kesehatan kami bersama. Semua doa ini kami panjatkan demi Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Santa Ana, doakanlah kami. Santa Maria Stella Maris, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Jenny. Sama-sama. Dok, kita mulai ya. Ya. Ellen udah bisa gabung ya Ellen ya. Silakan saya serahkan moderatornya kepada Dr. Ellen Theodora. Oke, baik. Selamat malam semuanya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Sebuah kehormatan juga untuk bisa hadir kembali di sini untuk berbincang-bincang mengenai COVID varian baru nih, tentunya sudah tidak asing ya. Tapi jangan pernah bosan-bosan dulu karena memang dari 2019, 2020, 2021, bahkan sekarang 2022 tuh COVID masih belum selesai-selesai juga. Bahkan variannya pun semakin bertambah. Jadi memang ini sebuah kesempatan yang luar biasa juga. Tentunya kita kedatangan Dr. Daitia Johan dan juga Bapak Ibu di sini juga sekiranya bisa mendapatkan informasi lebih mengenai apa sih sebenarnya COVID Omicron itu, kenapa kita harus waspada, apakah lebih berbahaya daripada COVID sebelumnya dan yang lain-lainnya. Tentunya bukan untuk menakut-nakuti, tapi yang pasti untuk bersama-sama menjaga kesehatan kita dan juga kesehatan orang-orang yang kita kasihi di sekeliling kita. Nah, sebelum kita memulai, seperti biasa, tentunya semua sudah tahu Dr. Daitia Johan, tapi izinkan saya menjelaskan sekali lagi untuk menjabarkan CV dari Dr. Daitia Johan sendiri. Beliau adalah lulusan dari FK Unika Atmajaya tahun 1986, kemudian sempat ada di Toyama Medical dan Pharmaceutical University, dan juga sempat bekerja di Rumah Sakit Santo Karolus, dan saat ini bekerja di SOS Medical Clinic Cepete dan Kuningan, Jakarta dari tahun 1998 hingga sekarang, dan juga beliau adalah dokter senior konsultan untuk orang Jepang dan juga orang China. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada mau punya pertanyaan, silakan isi dulu di kolom komen. Setelah sharing presentasi dari beliau, kita akan masuk ke Q&A. Jadi disiapin dulu pertanyaannya, nanti akan kita bahas satu persatu. Oke, selamat malam Dr. Daitia Johan.
Selamat malam. Malam, Dok. Silakan, Ya. Dok. Ya, ya terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang memberikan saya kesempatan untuk bisa menjelaskan sedikit mengenai COVID yang sekarang sedang merebak, terutama yang disebut sebagai Omicron. Ellen bisa bantu dengan slide-nya, Ellen? Ya, ini slide pertama. Oke. Apa itu Omicron? Omicron suatu varian terbaru dari virus corona. Seperti kita ketahui virus corona itu sebetulnya dinamakan SARS Corona V2 ya. Itu adalah suatu virus yang sudah lama sekitar 2 tahun lebih menyerang dunia dan sudah banyak terjadi mutasi. Mutasi adalah kalau virus masuk ke dalam badan kita, supaya dia bisa bertahan hidup, dan seperti semua makhluk hidup tentu punya usaha untuk mempertahankan diri, dan virus-virus itu menghadapi gempuran dari badan kita, dia akan merubah genetiknya, ya. Jadi dalam waktu tertentu mereka akan berubah sehingga timbullah namanya varian-varian baru. Varian yang terbaru adalah Omicron. Pertama kali ditemukan di Afrika Selatan 24 November, kemudian masuk ke Indonesia pertama kali pada 15 Desember 2021. Ya, ini saya ambil dari sumber Diskes Kota Bekasi. Kebetulan ini slide-nya bagus ya. Terus yang kedua, gejala Omicron, apa yang sering terjadi pada Omicron? Omicron tuh sebetulnya gejalanya hampir mirip dengan COVID. Cuman sekarang kelihatan gejalanya itu lebih ringan, ya. Ya, gejala pertama mungkin hidung akan seperti pilek, ya. Dia beringus, sakit tenggorokan, demam, tapi ada yang mengatakan bahwa demam itu tidak terlalu dominan. Yang dominan adalah sakit tenggorokan, sakit kepala, batuk, dan nyeri-nyeri otot. Kadang-kadang juga disertai diare dan ruam pada kulit. Gangguan penciuman dikatakan pada Omicron adalah jauh berkurang dibanding dengan Delta. Bahkan ada yang mengatakan penciuman gangguannya pada Omicron itu tidak jelas, tidak ada. Ya, slide ketiga. Apakah gejala Omicron berbahaya? Infeksi amat mirip dengan flu biasa. Jadi Omicron dengan flu itu hampir sulit dibedakan. Meskipun relatif lebih ringan dibanding gejala akibat varian corona lain, infeksi Omicron nggak boleh disepelekan, tapi dapat juga menyebabkan perburukan, terutama pada orang-orang yang mempunyai komorbiditas dan anak-anak, ya. Di luar negeri, berhubung anak-anak belum divaksinasi, banyak terjadi kasus di mana anak-anak harus masuk rumah sakit dengan Omicron. Di Indonesia juga kasus anak yang kena Omicron dan harus dirawat di rumah sakit cenderung meningkat. Dan kelompok lansia dengan daya imunitasnya yang menurun, tentu akan mendapat gejala yang lebih berat. Juga kelompok yang dengan komorbiditas. Komorbiditas itu antara lain orang yang punya kencing manis, punya darah tinggi, atau punya imun sistem yang lemah, atau penyakit-penyakit gangguan imunitas. Slide yang berikutnya. Jika ada gejala kondisi seperti yang tadi saya sebutkan, seperti misalnya pilek, yang paling penting adalah kalau kita kontak dengan orang yang sudah positif, dengan kontak dengan positif Omicron, maka kita harus segera melakukan tes. Tujuan testing ini, satu, untuk mengetahui kita sakit atau tidak. Kedua, untuk mencegah kita menularkan pada orang-orang sekitar kita, terutama orang-orang yang rentan di dalam rumah, pada anak-anak, atau pada tempat bekerja kita. Karena Omicron itu gejalanya nggak jelas, ya, nggak terlalu berat, sehingga banyak orang yang tidak berasa apa-apa. Tapi begitu kita ada riwayat kontak dan teman kita atau saudara kita mengatakan saya sudah positif,
itulah waktunya kita untuk membuktikan bahwa kita terkena atau tidak. Tujuannya ya untuk melindungi kita sendiri, melindungi keluarga kita. Ya, ada 2 pemeriksaan yang bisa dilakukan. Yang paling gampang adalah antigen test. Ya, antigen test bisa dilakukan sendiri di rumah kalau ada yang punya alatnya. Dan satu lagi adalah PCR. Antigen ya tidak memberikan 100% akurasi. Karena Mbak, antigen itu harus tergantung dari jumlah virus yang ada di dalam badan dan tergantung dari waktu kita melakukan pemeriksaan. Kalau kita melakukan pemeriksaannya itu waktunya adalah begitu sakit, ada gejala, ada kemungkinan virusnya banyak, sehingga antigen bisa nangkep, bisa positif. Ada juga yang antigennya, kalau misalnya di luar waktu itu mungkin antigennya negatif. Dan itu sensitivitasnya sekitar 60%, jadi nggak bisa 100%. Biasanya kalau yang antigennya negatif, kita lihat pemeriksaannya ya, slide berikutnya. Slide berikut. Bukan, ya. Jadi pemeriksaan antigen itu ada syaratnya, yaitu pertama kita sudah kontak, kedua kita ada gejala, ya kita lakukan pemeriksaan, bisa antigen atau PCR. Kalau antigen atau PCR negatif, tapi kita belum pasti bahwa kita tidak mendapat COVID atau Omikron. Biasanya kalau ada teman kita yang benar-benar sakit dan kita kontaknya cukup erat, lebih baik kita isolasi karantin sampai 4-5 hari kemudian. Kalau gejalanya masih ada, misalnya ada pilek, batuk, atau panas, kita ulang antigen atau PCR. Ya. Nah, kalau misalnya hasilnya negatif, berarti sudah 2 kali negatif, berarti kemungkinan kecil kita menderita COVID. Tapi kalau pada pemeriksaan kedua PCR-nya positif, berarti kita kena COVID dan itu kita harus isolasi. Tapi kalau dari pertama misalnya antigen udah positif, kemungkinan kita probable diduga kena COVID, belum 100%. Kita harus lanjutkan dengan pemeriksaan PCR. Kalau PCR-nya negatif, ya mungkin belum keluar, kita tunggu isolasi selama 10 hari kalau tidak punya gejala. Dan kemudian setelah 10 hari kita lihat, kalau gejalanya udah hilang semua, tidak ada panas, tidak ada batuk, biasanya sudah dinyatakan bahwa kita boleh bebas gitu dari isolasi. Tapi pada orang yang punya gejala seperti panas, batuk, badan sakit, lelah, itu harus isolasinya 10 hari. Kemudian sesudah bebas 10 hari, dia harus tunggu 3 hari lagi. Kalau 3 hari tidak ada panas, ya mungkin dikatakan sudah bebas. Atau orang yang punya gejala berat, biasanya harus dilakukan tes PCR dulu pada hari ke-6, ke-7, dan kalau dua-duanya negatif atau CT-nya kurang dari 35, dia dinyatakan tidak sakit lagi atau bebas. Ya. Nah, untuk yang sudah dinyatakan positif, sebaiknya dilakukan isolasi mandiri. Ya, pemerintah sekarang membolehkan isolasi mandiri di rumah dengan syarat bahwa gejala COVID-nya itu ringan atau tanpa gejala pada orang yang usianya kurang dari 45 tahun, tidak punya sakit komorbid seperti penyakit darah tinggi, jantung, hipertensi, atau ada penyakit kelainan darah, dan dapat mengakses telemedicine. Artinya setiap saat dia bisa konsultasi sama dokter untuk memberitahu perkembangan penyakitnya. Dan orang tersebut harus tetap di rumah, jadi tidak boleh keluar, tidak boleh meninggalkan tempat isolasinya, kecuali di dalam lingkungan rumahnya, jangan keluar dari rumah atau ke mana-mana sebelum waktu isolasi dikatakan selesai atau diizinkan oleh dokter. Kalau ini, tar dulu sebentar lagi, kalau ini bisa diikuti, biasanya bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah. Bagaimana orang yang di atas 60, 50 sampai 65, kalau orang-orang tersebut tidak ada gejala dan juga dia tidak ada komorbid,
dan dia bisa mendapat pelayanan telemedicine. Sekarang juga boleh melakukan isolasi mandiri di rumah di bawah pengawasan dokter. Karena sewaktu-waktu kalau kondisinya memburuk, dia harus segera masuk rumah sakit. Ya. Oke, slide berikutnya. Nah, untuk isolasi di rumah, ya harus disiapkan, rumah harus disiapkan, satu, ada ruangan yang terpisah dari keluarga yang lain. Ya, ada kamar terpisah. Kalau bisa ada kamar mandi di dalam. Terus harus ada sirkulasi yang baik. Ya, terus mereka juga harus mempunyai pulse oximeter untuk mengukur kadar daripada oksigennya, punya tensimeter dan punya termometer. Ya, bagaimana kalau misalnya seluruh keluarga sudah kena, istilahnya dalam satu rumah semua kena, apakah perlu dipisahkan? Sebaiknya jangan terlalu berkomunikasi masing-masing untuk menjaga diri sendiri, karena mungkin saja dari keluarga itu ada yang lemah sekali. Kalau ketemu terus dengan orang yang mengeluarkan virus banyak, mungkin akan memperberat kondisinya. Jadi sebaiknya terpisah-pisah juga. Dan usahakan pakai masker, ya, kalau ketemu, dan jaga jarak, pakai masker. Kemudian alat makan harus terpisah, yang sakit ya dari yang tidak sakit. Baju juga dicuci terpisah. Ya, jadi kamar juga harus dibersihkan ya dengan menggunakan desinfektan. Ya, selimut atau apa yang sudah dipakai harus juga dicuci terpisah. Ya, sampai kondisi 10 hari sudah dinyatakan bebas. Ya, oke, selanjutnya. Kapan seorang yang isolasi mandiri harus segera ke rumah sakit? Sesak napas hebat. Bagaimana kita mengetahui orang sesak hebat? Kalau orang itu tidak bilang apa-apa, kita hitung pernafasannya. Dadanya naik turun. Kalau lebih dari 30 kali, berarti itu sudah cepat pernafasannya. Kita ukur oksigennya, oksigen di tangannya. Kalau kurang dari 93%, berarti dia sudah kekurangan oksigen. Atau ada keluhan nyeri dada. Atau orangnya sudah mulai ngaco gitu, ngomongnya juga udah mulai nggak gitu. Atau pada anak kecil kita bisa melihat oksigen turun, mulutnya biru atau tangannya biru. Ya, kalau sudah begitu harus segera ke rumah sakit. Lagi terus. Ya, ini kriteria selesai isolasi minimal 10 hari sejak swab positif. Kalau yang tidak bergejala. Kalau yang bergejala minimal 13 hari sejak muncul gejala dengan 3 hari terakhir bebas gejala demam dan gangguan napas. Ya, isolasi bisa diakhiri lebih cepat kalau misalnya orangnya sudah merasa saya tidak apa-apa dan PCR-nya hari ke-5 dan ke-6 sudah 2 kali berturut-turut negatif atau CT-nya udah lebih dari 35. Jadi pada orang-orang yang tidak bergejala, tidak menunjukkan gejala, terus kemudian klinisnya membaik, dia udah bebas kayak nggak ada apa-apa, boleh dicek PCR-nya hari ke-5 dan ke-6 ya. Oke, lagi. Upaya apa saja yang dilakukan untuk pencegahan? Sekarang senjata kita yang paling utama adalah lakukan vaksinasi. Karena menurut penelitian, orang-orang yang masuk rumah sakit dan meninggal itu sekitar 60% lebih adalah orang yang belum divaksinasi. Dan itu menjadi penyakitnya berat. Kedua, itu juga meskipun usianya muda, tapi kalau belum divaksinasi bisa menjadi berat, terutama pada anak-anak. Ya, paling sedikit lakukan 2 dosis, kalau bisa nanti dilakukan booster setelah 6 bulan pada dosis kedua. Ya, jadi harus juga menetapkan protokol kesehatan. Pakai masker, maskernya 2 lapis. Masker bedah dulu, baru kemudian masker yang kain.
Dan juga mengenai pemakaian masker, kalau kita keluar rumah, usahakan jangan pernah melepas masker. Apalagi kalau ketemu teman gitu ya. Terus kedua, jangan makan di luar. Karena dengan makan di luar bersama-sama, kita pasti buka masker. Menurut penelitian, kalau masker sudah lepas dari mulut dalam waktu 10 detik, kita sudah bisa kena virus. Ya, jadi masker itu selain melindungi kita juga melindungi orang yang kita hadapin. Dan ada penelitian kalau makan di restoran yang ber-AC, makan restoran ber-AC hati-hati karena dianggap bahwa mungkin virus daripada Omikron itu bersirkulasi dengan udara AC. Jadi meskipun kita sudah jaga tangan bersih, sudah nggak dekat orang, tapi kalau dalam ruangan yang AC yang sudah tercemar, kita tetap bisa kena. Ya, usahakan menjaga jarak, cuci tangan itu sudah tahu, menghindari kerumunan. Ya, terus batasin kalau nggak perlu banget, cuman mungkin kantor rumah atau kalau kantor bisa dikerjakan semuanya di rumah aja. Dan jangan pergi naik pesawat kemana-mana karena di situ kemungkinan kita terkena itu lebih tinggi. Sampai sini ada slide berikutnya. Nah, saya mau tambahin sedikit, ada kesempatan ya. Sekarang demam berdarah ya. Banyak kita dengar berapa hari ini di WhatsApp ada orang kena demam berdarah terus shock, ada yang meninggal. Ya, memang musim ini adalah musim demam berdarah berkembang. Kenapa? Karena hujannya nggak banyak, air tergenang banyak, dan nyamuk demam berdarah itu demennya tuh air yang bersih. Makanya dia bulan-bulan begini dia banyak bertelur dan berkembang biak. Nah, ini secara singkat saya jelasin demam berdarah ya. Ya, biasanya pertama panas itu pada hari pertama bisa mencapai 40 ya. Dia akan naik terus sampai hari kedua. Jadi sering kita dengar ibu-ibu bilang, kok anaknya udah dikasih Panadol, dikasih Tempra, panasnya nggak mau turun. Itu karena virusnya sedang berkembang hebat ini di sini pada hari pertama kedua. Jadi kemungkinan pusat sentral pengontrol panas itu nggak bisa menurunkan panas meskipun dikasihkan obat panas. Jadi meskipun dikasihkan obat panas, panasnya tetap sekitar 39 gitu ya. Dan hari ketiga dia mulai ada reaksi terhadap obat panas ya. Dan juga pada pemeriksaan darah biasa dianjurkan pada hari kedua ketiga. Kenapa? Karena kalau hari pertama kedua belum ada perubahan. Hari kedua ini platelet itu adalah trombosit ya, kita tahu ya trombosit. Trombosit belum akan menurun pada hari kedua ketiga. Biasanya hari ketiga dia mendadak turun dan mencapai titik terendahnya sekitar hari kelima ke-6. Nah, justru di hari kelima ke-6 ini akan terjadi perdarahan kalau pada orang-orang yang sensitif ya. Dan pada waktu itu kita tenang karena suhunya udah mulai turun. Kadang-kadang kelihatannya kok anaknya udah turun, kita jadi lengah suhunya ya. 36, 37 kelihatannya udah dingin nggak apa-apa. Tapi hati-hati di sini justru trombositnya itu paling rendah. Jadi pada waktu suhu turun kita harus hati-hati. Ya. Dan trombosit itu akan turun, ada yang sampai mencapai hanya tinggal 1000. Itu bisa menimbulkan perdarahan karena trombosit itu digunakan untuk membantu supaya tidak terjadi perdarahan. Kalau trombositnya nggak ada, jadi dia bisa terjadi perdarahan. Ya. Nah, untuk menentukan demam berdarah, biasanya pada hari pertama kedua kita bisa cek itu yang namanya antigen, NS11 antigen. Ya. Itu biasanya positif pada hari pertama kedua. Kalau lewat hari ketiga kelihatannya dia sudah mulai turun, kita nggak ketemu. Dan juga kadang-kadang kita cek yang namanya IgM. Kadang-kadang sampai hari keempat kelima masih negatif karena badan perlu waktu untuk membentuk ini dan dia mencapai puncaknya itu biasanya sekitar hari ke-7 ke-8 bisa lebih jelas. Ya. Jadi ini sekilas aja. Jadi yang perlu diperhatikan pada anak-anak karena mereka sering di dalam rumah belakangan ini jarang keluar.
nyamuk demam berdarah itu senang tinggalnya di dalam rumah, sering tinggal di gantungan baju, ya di pohon-pohon atau tempat minum burung karena airnya bersih. Kalau airnya kotor, nyamuknya nggak mau bertelur di situ. Jadi kalau ada di rumah di kebun ada pot yang isinya air dikeringin, ya. Ya, jadi dikeringin air itu, dibuang, jangan jadi sumber nyamuk ya. Di dalam rumah baju jangan sering digantung di belakang pintu, itu sumber nyamuk. Dan biasanya gigitnya itu antara pagi sampai siang, ya. Paling aktif tuh siang. Paling aktif itu siang, ya. Jadi itu harus ingat. Jadi ini hanya sekilas saja. Nanti kalau untuk detailnya, mungkin pada session berikut kita boleh ngomongin tentang demam berdarah. Oke? Ya, saya silakan ke Ellen. Gimana? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Johan. Jadi Ya. memang ini juga termasuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ya, Dok ya. Karena suka bilang, semua serba COVID, batuk dikit dibilang COVID, demam dikit dibilang COVID gitu kan. Padahal sebenarnya memang kenyataannya tidak hanya COVID, tapi di lapangan pun kita semua menghadapi berbagai macam penyakit yang tentunya masih ada. Kebetulan memang lagi musim hujan juga, pasti demam berdarah itu juga sering sekali ditemui ya Dok ya. Jadi nggak sedikit juga kalau misalnya datang itu dibilangnya demam berdarah, tapi ternyata juga positif COVID karena kan kondisinya lagi drop sama-sama virus juga lebih rentan terkena antara virus COVID, begitu pula sebaliknya. Jadi ini memang saling berkesinambungan seperti itu. Oke, Dok, ini sudah banyak sekali sepertinya yang bertanya di kolom chat. Jadi sekarang kita bahas satu persatu ya, Dok ya. Oke, jadi yang pertama-tama ini memang sepertinya semua sudah sangat familiar dengan COVID ini, Dok. Tapi masih suka salah kaprah itu mengenai pemeriksaannya nih Dok, mengenai pemeriksaan antigen swab ataupun juga PCR. Misalnya nih Dok, ada yang bertanya, ini dari Ibu Ningsi, jika ada gejala dan ada riwayat kontak dengan orang yang positif, lalu di swabnya negatif, apakah ada kemungkinan pembawa virus? Apakah masih perlu dengan isoman? Lalu berapa hari harus isomannya Dok? Ya, menurut peraturan, kalau sudah kontak erat, meskipun itu hasil swabnya negatif, tidak menjamin orang ini bebas. Ya, karena seperti saya bilang, swab itu tidak 100% antigen. Jadi masih bisa terjadi kesalahan atau tidak terdeteksi. Maka dianjurkan orang itu tetap isolasi. Setelah 2-3 hari, dia kalau ada gejala diulang lagi, kalau bisa dengan PCR, ya, dengan PCR, karena PCR itu adalah mendekati 90% pasti. Tapi kalau PCR positif pun kita masih belum bisa bilang ini adalah Omikron, karena untuk Omikron ada pemeriksaan yang PCR S-gene failure test. Artinya dalam pemeriksaan itu ada N, RBC sama S. Kalau pada pemeriksaan PCR tidak ditemukan S-gene yang spesial, itu alat untuk ceknya, itu dikatakan probability of Omicron. Nah, untuk menentukannya harus dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut, lebih komplit, yang namanya genomen, ya whole genome test itu ya. Nah, dari situ bisa diketahui ini Omikron atau tidak. Itu perlu waktu lama, ya. Mungkin di sini yang perlu digarisbawahi adalah Omikron itu kan sebenarnya salah satu varian dari COVID ya Dok ya. Jadi misalnya memang setelah dilakukan pemeriksaan PCR maupun antigen itu memang reaktif, berarti kita sendiri harus aware bahwa tubuh kita tuh ada virusnya. Mau dia Omikron kayak mau dia Alpha, mau dia Delta, penanganannya pun kan kurang lebih tetap sama ya Dok ya. Jadi sebenarnya langkah selanjutnya itu sebaiknya langsung isoman aja gitu ya Dok ya. Iya, jadi orang yang negatif pertama, tapi dia ada teman baiknya udah pasti positif, tiap hari berhubungan atau close contact, lebih baik meskipun negatif, jangan keluar dulu, karantin sendiri.
kemudian setelah 45 hari dicek lagi. Ya. Iya. Terutama di dalam rumah juga hati-hati. Kalau di rumah ada akung ngapo, ya ada orang tua di dalam rumah, dia harus memisahkan diri dan pakai masker. Ya. Iya. Nah, ini juga yang Ya. paling sering dibahas juga gitu ya, Dok ya. Kayak ini, Dok, saya sudah coba tes PCR ke lab yang A, ternyata hasilnya negatif. Tapi saya cek PCR di lab yang B, ternyata hasilnya tuh positif. Jadi bingung harus percaya sama yang mana. Itu bagaimana, Dok? Ya, PCR masing-masing laboratorium punya sensitivitas, ya. PCR tes itu harus benar-benar dilakukan oleh orang yang terlatih. Seperti waktu ngambil colokan, ada yang kurang terlatih, dia hanya nyoloknya di depan. Harusnya itu sampai ke belakang, ya. Ya itu salah satu faktornya juga. Kedua, spesimennya, pengirimannya. Misalnya ambilnya di apa itu yang banyak mobil itu drive thru, terus dikirim ke laboratoriumnya, kan jaraknya mungkin agak jauh, dia nggak simpennya benar, ada perubahan temperatur, rusak. Yang ketiga ya alatnya, reagennya, pemilihannya. Jadi untuk membandingkan PCR dari satu ke lab 2 itu susah dikatakan karena masing-masing punya cara mereksanya. Tapi kalau negatif, ya bandingkanlah di lab yang sama, ya, atau di rumah sakit yang memang benar-benar kita percaya, ya. Jadi itu. Mungkin, Dok, kalau boleh digarisbawahi, jadi memang sebaiknya kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan PCR, dilakukan di satu tempat, kalau bisa memang di rumah sakit ataupun memang di lab yang sudah terpercaya gitu ya, Dok ya. Iya. Udah sekali, udah cukup hari itu cukup dulu gitu ya, Dok ya. Lalu lakukan observasi mungkin di hari ketiga atau hari kelima tidak ada gejala, boleh lakukan sekali lagi gitu ya, Dok ya. Iya, seperti petunjuknya itu, kalau negatif jangan langsung buru-buru besoknya atau lusanya lakukan. Lihat dulu gejalanya. Kalau gejalanya jelas sakit leher, panas tinggi, nah boleh diulang besoknya. Ya biasanya diulang 1 dan 2 hari, ya. Oke. Baik, Dok. Nah, ini Dok juga mengenai masih berhubungan dengan masalah diagnosis ya, Dok ya. Untuk diagnosa dengan melakukan swab ini juga ada yang bertanya nih, Dok, dari Bu Karolin nih, titipan juga sepertinya. Kalau hasil PCR itu kan ada CT value. Nah, ini menarik sekali nih, Dok. Dari tahun lalu orang-orang masih selalu banyak yang bertanya mengenai CT value. Nah, pertanyaannya itu ada CT ORF dan juga ada CT yang N. Nah, kadang yang ORF itu lebih tinggi daripada yang N, Dok. Tapi ada juga yang N yang lebih tinggi dan jaraknya itu beda jauh. Nah, itu artinya sebenarnya apa sih, Dok? CT value hanya menunjukkan kalau alat itu diperiksa, ditaruh di dalam mesin, dia akan diputar, ya. Dia akan diputar-putar sampai dia menemukan menemukan genetiknya, ya. Jadi kalau misalnya dia putar 27 kali, batasnya 40 kali caranya CT value-nya ya. Jadi kalau 27 kali dia udah ketemu yang N, ya dia tulis positif. Kalau misalnya 26 kali dia ketemu yang lain, ya dia tulis lain. Jadi karena virus itu kan nggak bisa N sama RBC itu jadi satu gitu ya. Jadi mungkin diketemukannya yang N lebih banyak, yang RBC lebih sedikit, yang S lebih sedikit. Jadi CT value-nya nggak mungkin sama, ya. Satu. Kedua, CT value itu tidak ada gunanya untuk menentukan, wah ini penyakitnya berat atau enggak, atau penyakitnya gimana. CT value hanya menunjukkan bahwa berdasarkan pemeriksaan mereka pada semacam putaran atau pembesaran berapa mereka menemukan virus gitu. Kalau makin kecil dari CT value itu berarti virusnya makin banyak. Makin gede berarti makin susah dia nyarinya. Coba kita bayangin begini, satu baskom kita isi satu ikan, ya. Kemudian suruh orang kobok-kobok, tangkap ikannya, kan kobok-koboknya mesti berkali-kali baru ketangkep. Mungkin sampai 40 kali, 50 kali baru ketangkep. Tapi kalau dalam kolam itu dimasukin ikannya 1000 sampai mampet gitu. Begitu tangan masuk udah ketangkep ikannya. Nah, itu cerita
cerita tentang pemeriksaannya. Makin banyak virus, putarannya tuh atau CT value-nya makin rendah. Tapi CT value dikatakan oleh para ahli tidak bisa jadi jaminan menentukan bahwa ini penyakit COVID-nya berat, ini penyakit COVID-nya gimana. Ya, yang menentukan berat ringannya COVID itu adalah gejala klinis. Iya. Oke. Iya, Dok. Nah, ini memang kadang-kadang soalnya kan, aduh nih CT-nya rendah banget, berarti bahaya dan segala macam. Tapi pada kenyataannya sebenarnya itu tadi yang dokter Johan juga jelaskan ya, Dok ya. Jadi memang misalnya CT waktu itu aku pernah kena CT aku 16 itu naiknya tuh lama banget. Bukan berarti aku pun lebih parah dibandingin misalnya mungkin ada Iya. pasien lain dengan CT mungkin CT-nya 30 tapi gejalanya mungkin lebih parah gitu ya, Dok ya. Ini hanya mengenai value-nya saja, betul ya, Dok ya? Iya. Nah, Dok, ini juga ada yang nanya nih, Dok. Iya. Kalau misalnya ternyata hasil PCR CT-nya di atas 33, apakah masih perlu minum antivirus, Dok? Pasiennya tanpa gejala, tapi positif. Jadi antivirus itu kalau bisa jangan dihubungkan dengan CT value. Antivirus itu dihubungkan dengan gejalanya, kondisi pasien, dia punya komorbid apa enggak, terus apa dirawat atau tidak. Selanjutnya dianjurkan sebetulnya pemberian antivirus itu kalau ada pasien yang memang gejalanya cukup sedang sampai berat ya antivirus. Kemudian pasien yang dirawat atau pasien yang punya komorbid itu yang menentukan adalah dokter yang merawatnya. Jadi nggak semua orang sama ya. Jadi antivirus itu harus diingat dia tidak membunuh virus, tapi dia menekan perkembangan dari virus itu. Dengan demikian virusnya nggak bisa berkembang, badan bisa lebih gampang melawan. Itu. Jadi tidak ada antivirus yang mengatakan bisa membunuh 100% virus. Enggak. Ya. Oke, nah ini menarik sekali ya, Dok ya, karena pada kenyataannya di luar sana ketika ada seseorang nih, Dok, yang dinyatakan positif, itu tawaran obat dari tetangga A, B, C, D, E, F itu banyak sekali ya kan, semua tiba-tiba ngirimin, semua tiba-tiba jadi dokter. Oh, harus minum antivirus ini, harus minum antibiotik ini, harus minum vitaminnya A sampai Z. Padahal sebenarnya semua obat itu ada side effect-nya. Dan semua vitamin itu pun juga ada dosis-dosis tertentu dan tidak semua orang sebenarnya bisa mengkonsumsi. Itu kira-kira bagaimana sih, Dok, untuk mengatasinya, Dok? Pertama, kalau orang tidak ada gejala, kemudian masih muda, tidak ada komorbid, ya bisa isolasi mandiri, sebaiknya istirahat yang cukup, minum yang cukup, hanya minum obat-obat simptomatik. Ada batuk minum obat batuk, ada panas minum obat panas, ada sakit perut ya minum obat sakit perut. Tetapi kalau gejalanya berat misalnya sampai kepalanya panas sekali, ada mulai nggak enak badan, sesak napas, nah boleh dikasih antivirus untuk yang sedang dan ringan ya. Tapi antivirus yang berat itu sebaiknya kalau dirawat di rumah sakit. Dan itu juga tidak bisa tentukan sendiri. Orang semua tentukan sendiri, beli sendiri, akhirnya sembarangan makannya. Itu mungkin bisa terjadi efek samping ya. Jadi yang bisa menentukan orang itu perlu antivirus atau enggak dokter yang merawatnya. Iya, betul sekali nih, Jangan Dok. ambil keputusan sendiri. Iya, Dok, apalagi sekarang kan kita sudah di era digital ya, Dok ya. Ini mudah sekali sebenarnya untuk berkonsultasi dengan dokter. Ada banyak sekali telemedicine. Jadi walaupun di rumah tuh bisa langsung punya dokter pribadi gitu ya, Dok ya. Atau mungkin dari Bapak Ibu yang di Stella Maris juga tahu bahwa kita di gereja juga ada layanannya untuk Dokter Karmel dan juga Dokter Johan kalau saya tidak salah untuk bisa konsultasi juga ya, Dok ya. Jadi walaupun jauh masih bisa kita pantau. Nah, ini juga ada yang bertanya nih, Dok, bagaimana bisa membedakan kena COVID yang Omikron, Delta, Alpha, atau yang lainnya? Tadi seperti Dr. Johan sempat bahas sedikit, lalu apakah obat yang diminum itu sama, Dok, untuk semua jenis COVID? Sebetulnya varian-varian itu tetap sama satu virus ya, cuman ada yang mutasi ada yang enggak. Nah, obat yang sekarang dipakai bisa untuk semua, tapi efektivitasnya sampai sejauh mana belum ada yang bisa bilang. Ya, satu. Kedua, virus itu sebaiknya jangan dilawan dengan antibiotik. Pemerintah sudah bilang
udah umumin. Obat yang tidak boleh dipakai itu antara lain Zithromax. Karena Zithromax itu antibiotik dan itu nggak cocok untuk virus, ya. Jadi untuk melawannya ya pertama harus menjaga daya tahan tubuh. Tenang dulu, isolasi mandiri, ya. Jaga kesehatan prokes. Kemudian perlukan obat-obat yang simptomatik, Panadol, obat sakit perut, obat sakit leher, ya seperti kumur-kumur, ya boleh, ya. Kemudian nanti berdasarkan diskusi dengan dokter yang merawat, mungkin ditambahin obat antivirus, ya. Oke, Jadi sekarang kan kalau misalnya kita punya pemeriksaan positif yang ada hubungan dengan pemerintah itu kan mesti didaftar, langsung dikirim ke pemerintah, pemerintah memberikan WhatsApp. Anda nomor NIK begini positif, harus isoman dan nanti dikasih itu link untuk ngomong sama dokter. Nah, pada link-link itu kita bisa kontak dokternya tahu keadaan kita, dia bisa kasih paket obat A, B, C tergantung kondisinya dan bisa dikirim ke rumah paketnya. Mengenai pembayaran juga saya rasa nggak terlalu mahal karena pemerintah yang menyediakan. Ya. Oke, ya dok, memang juga saya juga suka sekali membaca jurnal-jurnal tersebut. Memang sebenarnya COVID ini ya satu family gitu ya dok ya. Intinya adalah di COVID, tapi ada yang Omicron, ada yang Delta, ada yang Alpha, dan yang lainnya. Jadi kalau ditanya Omicron itu tidak berbahaya semacam Delta tahun lalu, sebenarnya belum bisa dijudge seperti itu juga ya dok ya. Karena sekarang WHO bilang jangan mengatakan bahwa Omicron itu dianggap enteng. Karena angka kematian juga meningkat, ya. Dan justru di Indonesia, Jakarta dikatakan yang meninggal itu juga meningkat. Hari ini aja 75 orang yang dari COVID, tapi Omicron berapa nggak tahu, ya. Dan itu katanya nyerang, gejalanya nggak gitu berat. Tapi hati-hati karena COVID termasuk Omicron biar pada orang muda bisa menyebabkan gangguan di otak, gangguan di jantung. Ada orang yang sudah kena COVID, sembuh, 6 bulan kemudian kena serangan jantung. Dan setelah diperiksa ternyata itu dari COVID-nya. Mungkin dari pembekuan darah atau infeksinya. Ya, itu orang muda banyak. Ya, yang nggak ada gejala apa-apa tiba-tiba jatuh di Amerika, di Eropa ditemukan. Di Indonesia saya nggak tahu datanya. Nah, ini juga menarik sekali nih dok. Ini juga hampir mau saya sampaikan juga. Ini ada statement dari Ibu Yanti Ranting Elizabeth. Jadi dikatakan dokter, masyarakat di sekitar saya menganggap bahwa virus Omicron itu hanya seperti flu biasa, tidak terlalu menderita dan tidak mengalami sesak nafas dan mudah disembuhkan. Sudah dikatakan oleh ahli, ya. Memang Omicron gejalanya ringan, lebih daripada Delta. Tetapi hati-hati, banyak orang juga yang tiba-tiba memburuk kondisinya, terutama yang masih muda, terutama anak-anak. Jadi bagaimanapun kalau sudah berhadapan dengan COVID, kita harus standby, jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan. Ya, karena kita nggak tahu, misalnya si A nggak apa-apa, si B tiba-tiba ambruk. Terus yang orang tua yang punya kencing manis, darah tinggi juga. Jadi itu orang-orang itu yang harus kita pikirin selain diri kita sendiri. Ya, jadi tetap aja prokes yang benar. Ya, makan obat atau tidak tergantung dari dokter yang merawatnya. Jangan sembarangan orang mentang-mentang kita makan ini terus besok teman ada yang kena kita kasih. Itu bahaya. Karena siapa tahu dia alergi sama obat itu. Ya, atau obat itu malah bikin dia memburuk karena kita nggak tahu semua orang kalau kita nggak periksa, ya. Dokter pun kadang-kadang kalau udah kasih obat wanti-wanti, kalau Anda punya merah-merah, muka bengkak, bibir bengkak, itu artinya alergi, kamu harus stop obat dan kontrol, begitu, ya.
Dan mungkin juga nih dok, kalau dari pemikiran dan juga yang baca-baca dok, sebenarnya Omikron itu tidak bisa dikatakan lebih ringan daripada Delta, karena kalau kita lihat juga nih dok secara keseluruhan, tahun lalu itu waktu Delta lagi heboh-hebohnya, vaksinasi belum sebanyak sekarang dok. Jadi memang saat ini mungkin yang vaksinasi itu sudah lebih banyak sehingga gejalanya pun lebih ringan, ya nggak sih dok? Ya. Nah, di sini makanya pentingnya memang untuk dilakukan yang namanya vaksinasi. Iya. Nah, dok, di sini juga banyak yang menanyakan tentang vaksinasi nih dok. Apakah sebaiknya booster vaksin itu tidak sama jenisnya dengan vaksin pertama dan kedua? Karena sekarang kan vaksin udah banyak banget ya dok ya. Jadi kadang suka bingung nih, ini harus boosternya yang mana sih gitu? Iya. Sebetulnya vaksin itu booster ada dua macam, homolog dan heterolog. Homolog artinya vaksin pertama, kedua, ketiga sama. Ya. Nah, itu terus yang kedua heterolog, vaksin pertama, kedua dan ketiga tidak sama. Kenapa pemerintah melakukan yang heterolog? Ya, pertama mungkin karena berdasarkan penelitian yang dilakukan pemerintah itu yang terbaik satu. Kedua juga dari faktor logistik karena kita masih ngimport semua vaksin ya. Kalau semua dilakukan dengan satu jenis yang sama, nanti yang belum vaksinasi akan mengalami kesulitan karena kita belum mencapai 100%, mungkin hanya sekitar 65%, nanti banyak yang harus kita vaksin. Ya. Jadi berdasarkan logistik juga pemerintah memilih yang terbaik. Jadi kalau pemerintah sudah menentukan, lakukanlah itu. Ya. Daripada kita milih-milih, ya, karena pemerintah nggak mungkin jeblosin kita. Lo mau jeblosin 200 juta orang mah bahaya, ya. Jadi percaya bahwa keputusan pemerintah itu yang terbaik daripada keputusan di luar yang orang-orang. Banyak orang-orang yang melakukan booster dengan bayaran, ya, tapi itu nggak jelas karena mereka nggak dikasih sertifikat, ya. Terus hanya bayar tapi obatnya nomor berapa, nama obatnya apa, mereka nggak ada. Sehingga tanggung jawabnya kurang. Kalau bisa lakukanlah sesuai dengan anjuran pemerintah, lakukanlah secara legal. Semua orang mau cepat, semua orang mau dapat, tapi lakukanlah sesuai dengan peraturan pemerintah. Nanti kita ada kesulitannya mungkin karena seperti Australia sekarang mereka menganjurkan harus sudah vaksin 3 kali. Meskipun yang datang dari luar negeri masih boleh cuma 2 kali. Nah, kalau orang Indonesia yang 2 kali legal, artinya ada cap dari Peduli Lindungi. Yang ketiga dari temennya yang nggak dikasih cap, nggak dikasih sertifikat, dia nggak bisa ngaku dia udah 3 kali kan. Nah, itu kan mempersulit kita. Nah, yang udah lakukan begitu, apakah boleh keempat? Lakukan imunisasi keempat? Sampai sekarang belum ada datanya. 4 kali bagus nggak? 5 kali bagus nggak? Tapi kalau imunisasi yang zaman kita anak-anak, 4 kali, 5 kali memang antibodinya naik. Ya, tapi COVID kan masih baru. 4 kali, 5 kali bagus nggak gitu. Satu lagi saya mau bilang antibodi. Meskipun antibodi kita periksa nih, tinggi sekali. Ya, tapi di luar negeri masih tidak dipakai sebagai patokan bahwa kita udah kebal. Karena memeriksa antibodi itu adalah memeriksa protein-protein yang ada di dalam virus. Dan itu ada 30 macam protein. Yang diperiksa cuma 2 macam. Jadi kalau yang diperiksa macam, mungkin terhadap protein ini kita kebal. Tapi protein yang lain belum tentu kebal. Jadi nggak bisa jadi patokan sampai sekarang belum bisa. Yang bisa mengcover seluruh virus itu. Jadi meskipun antibodinya masih tinggi, kalau yang dari pertama, yang kedua sudah lewat 6 bulan dan dianjurkan booster, lakukan booster. Jangan menganggap kita udah tinggi antibodinya nggak usah booster. Nggak bisa untuk menentukan itu. Ya. Oke, jadi yang pertama memang untuk booster itu tidak disarankan untuk melakukan antibody anyway ya dok ya. Kalau mau cek sih silakan. Tapi yang mau cek silakan, hanya pengetahuan. Juga ya dok ya. Iya betul. Kemudian yang kedua, lakukan booster itu biasanya dijarakin 6 bulan setelah vaksin yang kedua, betul ya dok ya? Ya, tapi ada negara yang sekarang jaraknya dipendekin 3 bulan gitu. Tergantung dari negara. Kita
kita ikutin apa kata dari negara aja gitu. Oke dok, lalu ini kan juga ada yang nanya nih dok, kayak misalnya jadi saya harus vaksin boosternya tuh yang mana dok? Itu jadi sebaiknya ikutin aja apa yang ada duluan gitu ya dok ya? Kalau kita udah vaksin 1-2, kita akan dapat tiket ketiga dari Peduli Lindungi. Dan di situ akan dikatakan jenis vaksinnya apa. Ikutin aja. Ya. Oke. Nah, dok ini dok, kita kalau ngomongin vaksin lagi nih dok, ada juga yang tanya di sini dari Bapak Vincentius Irwan, itu bertanya kalau pasiennya berusia 60 tahun penderita kanker stage 3 dan dalam proses kemoterapi, apakah boleh divaksin dok? Jadi pada orang yang dengan penyakit, selama penyakitnya terkontrol, kayak darah tinggi, kencing manis, penyakit imunologinya terkontrol, dan berkonsultasi dengan dokter yang merawat. Yang penting tuh berkonsultasi dengan dokter yang merawat. Kalau kanker stage 3 kemoterapi kan ada batas berhentinya. Misalnya pada waktu dia berhenti dan konsultasi sama dokter kankernya, kalau dokter kankernya ngelihat kondisi kamu lagi drop, jadi percuma kamu suntik juga nggak ada gunanya. Tapi setelah kemoterapi dilihat, misalnya diperiksa dia punya imun sistem sudah mulai naik, trombositnya udah mulai naik, HB-nya mulai naik, dokternya akan beli surat pergi suntik. Karena pada orang-orang demikian yang sistem tubuhnya lemah itu yang wajib dilindungi, ya. Jadi bukan berarti nggak boleh, cuman harus ada keputusan dari dokter yang merawat. Ya, jadi nggak bisa sama satu orang dengan yang lain tuh nggak bisa sama. Betul, Ya. dan di sini juga makanya pentingnya walaupun kitanya sehat, tapi kita juga harus melindungi sekitar kita ya dok ya, karena kan kita nggak tahu sekitar kita kondisinya seperti apa. Nah dok, ini juga mengenai vaksin nih dok, ada juga yang bertanya, kalau misalnya habis di booster dok, terus tiba-tiba 3 hari kemudian positif, itu masih efektif nggak sih dok? Seberapa efektif dok boosternya dok? Ya, booster tuh tentu ada efektivitasnya. Ya. Nah, kalau misalnya positif, apanya yang positif? PCR-nya positif. Dari vaksin tidak akan menyebabkan PCR positif. Ya. Yang menyebabkan PCR positif adalah kalau ada virusnya, artinya sakit. Kalau antigen bisa menentukan bahwa kita pernah sakit atau kita pernah vaksin. Ya. Jadi dari antigen itu hanya menentukan kamu pernah sakit berapa bulan yang lalu, ya. Atau kamu pernah divaksin. Dari ada antigen itu ada kriterianya, ya. Ada IgG, IgM-nya. Nah, kalau untuk PCR positif itu biasanya sudah menentukan bahwa itu ada virus di dalam badan kamu. Nah, mungkin 3 hari, 4 hari sebelum kamu divaksin, kamu udah kena virus. Pas divaksin, baru keluar gejalanya. Jadi bukan salah vaksinnya. Tapi memang sudah pernah ada ya dok ya, sebelum vaksin ya dok? Sebelum vaksin mungkin badannya udah ada virusnya. Makanya tuh sebelum vaksin kan diperiksa dulu. Ditanya dulu apakah ada kontak nggak dengan orang yang ini. Apakah kamu bepergian ke daerah yang banyak COVID-nya. Apakah kamu bepergian ke luar negeri baru pulang dari daerah yang banyak COVID-nya. Biasanya kalau ada gejala-gejala gitu kan ada poin-poin-poinnya. Kalau poinnya banyak ya udah dokter bilang tunggu dulu deh seminggu atau nanti lagi gitu kan. Iya. Nah dok, ini berarti menyambung ke pertanyaan selanjutnya nih dok dari Pak Gatot Subagio. Selama ini saya belum pernah merasakan ada gejala COVID dan rencananya minggu depan itu mau vaksin booster. Bagaimana saya bisa memastikan bahwa saya tidak pernah terpapar COVID dalam kurun waktu 1 hingga 2 bulan terakhir sebelum saya mau melakukan suntik vaksin booster? Ini sebenarnya sempat saya tanyakan juga sih dok, memang seharusnya kah kita melakukan antigen swab dulu atau PCR swab dulu sebelum vaksin hanya untuk mengecek doang dok? Seharusnya kalau tempat tinggal kita itu bukan termasuk daerah merah, di mana tetangga kita banyak yang kena, atau saudara kita yang banyak kena, atau dalam kantor kita banyak yang kena, saya rasa sih tidak perlu.
Ya, yang pentingnya harus jujur, pernah kontaknya sama orang yang COVID dalam waktu 1 minggu, pernah ke daerah yang merah enggak, ya. Di Jakarta kan banyak daerah merah tuh. Kayak di Pluit termasuk daerah merah juga. Kalau kumpul-kumpul di pasar atau apa, ya, atau di mana, di kerumunan, atau ada keluarga yang memang kena. Kalau ada begitu, katakan sama dokter yang akan menyuntik, saya pernah ke sini, kan dia ada formulirnya kan ada. Udah ada perjalanan, ada gimana kontak atau segala macam, tandain positif-positif, nanti dokternya yang tentuin. Karena ini penyakit virus tuh nggak bisa ditebak-tebak. Kalaupun dilakukan pemeriksaan antigen, mungkin hari kamu periksa itu negatif. Pas kamu suntik, udah ada virusnya. Iya. Tapi yang yakin, mesti yakin diri sendiri sehat gitu. Ya, udah menetapkan prokes yang ketat. Orang yang prokes ketat aja kena, Iya. ya enggak? Iya. Ada orang bilang antibodi saya udah 3.000, saya udah bebas. Jalan-jalan, nggak taunya kena juga. Ya, jadi ya tetap prokes itu yang penting. Jadi Karena memang prokes itu mengurangi kemungkinan. ya. Bukan 100% kamu nggak bakal kena, tapi mengurangi kemungkinan. Iya dong. Jadi Ada lagi? memang mungkin salah satu tindakan yang harus dilakukan sebelum vaksin itu sebenarnya untuk menjaga diri kita sendiri lebih ketat ya dok ya. Istilahnya kalau bisa memang mengurangi mobilitas, kemudian Iya. istirahatnya dibenerin lagi, makannya dijaga supaya pada saat mau vaksin itu dalam keadaan yang fit ya dok ya. Iya. Dan juga jawablah pertanyaan-pertanyaan yang sebelum vaksin itu dengan jujur. Ya, itu yang penting. Oke. Jadi dokternya bisa menilai dengan baik. Nah dok, ada juga nih dok yang bertanya dok, kalau kita balik lagi nih dok, kayak misalnya tadi ke Omikron ini ya dok ya. Jadi kalau misalnya seseorang sudah kena COVID, itu berapa lama dok setelah sembuh itu baru boleh vaksin booster? Iya, jadi biasanya kalau setelah sembuh 1 bulan kemudian boleh. Sudah boleh ya Untuk dok ya? vaksin. Dan kalau yang booster setelah sembuh dengan catatan yang kedua itu udah 6 bulan. Itu kalau ada yang belum pernah sama sekali, 1 bulan setelah sembuh sudah boleh. Vaksin pertama, terus kemudian kedua. Tapi kalau booster itu syaratnya 6 bulan sesudah yang kedua. Ya, kalau belum 6 bulan ya jangan. Nah dok, kalau misalnya mengenai donor plasma bagaimana dok? Kalau misalnya baru sembuh dari Omikron nih, pertanyaan dari Pak Hasan. Donor plasma, pemerintah baru-baru ini mengatakan bahwa itu tidak dipakai. Ya ada tuh kayak Citroma, Ivermectin, plasma donor, ya itu tidak dipakai. Cuman pemerintah tidak untuk eksperimen kalau di rumah sakit. Tapi tidak dijadikan sebagai patokan harus pakai plasma donor, ya. Jadi sampai sekarang belum sebagai patokan, masih dalam tahap eksperimen. Mungkin ada bagusnya, ada banyak gunanya. Tapi di luar negeri mereka bilang enggak ada efeknya, ya, berdasarkan penelitian mereka. Ya ada beberapa negara yang melakukan, ya. Jadi masih dalam tahap penelitian. Oke dok, lalu kalau misalnya tadi kita sempat bahas juga ya dok ya, bahwa COVID itu mungkin katanya biasa aja, tapi ternyata jangka panjangnya itu ternyata masih bisa membahayakan seseorang ya dok ya dari COVID ini. Tadi salah satunya adalah adanya pembekuan darah setelah sembuh ya dok ya. Lalu bagaimana sih dok caranya menghindari supaya jangan sampai nih terjadi pembekuan darah? Iya, jadi COVID itu bisa menyebabkan gejala long COVID. Long COVID artinya lama. Jadi mungkin mungkin waktu sakit COVID hanya pegel-pegel, cepat capek. Tapi setelah sembuh dari COVID dinyatakan sembuh sudah negatif, tapi capeknya nggak hilang-hilang. Kerja sebentar udah pengen tidur, jalan sebentar udah capek. Terus kemudian sakit-sakit pada badan, sakit kepala. Ada yang gejala yang dinamakan pembekuan darah. Pembekuan darah itu bisa terjadi pada orang-orang tertentu. Ya, tandanya mungkin tiba-tiba sakit di kaki atau bengkak atau biru
sakit di tangan, sakit di dada. Kalau ada gejala gitu biasanya dilakukan pemeriksaan darah untuk mengetahui kondisi pembekuannya. Antara lain dengan D-dimer katanya ya. D-dimer terus pembekuan darahnya terus secara keseluruhannya diperiksa. Pada orang-orang muda hati-hati, ada juga yang sudah COVID udah seperti bayi di Australia itu lumpuh seperti bayi padahal dulunya dia pelari maraton. Begitu kena COVID lumpuh semua. Baru sekarang dia belajar ngerangkak, belajar jalan lagi. Jadi ahli-ahli juga bingung sebetulnya COVID itu nyerang kemana? Nyerang ke otak. Juga ada orang yang masih muda, COVID-nya udah sembuh, tiba-tiba kena serangan jantung. Banyak yang masih muda serangan jantung padahal dia nggak ada penyakit jantung sebelumnya. Ya mungkin itu disebabkan oleh pembekuan darah, mungkin juga kerusakan jantung, ya karena COVID itu bisa menimbulkan kerusakan otot-otot. Salah satunya bisa kena jantung, ya itu bisa terjadi radang jantung, perikarditis namanya. Ya itu terjadi pada tidak semua orang, tapi pada orang-orang tertentu. Ya makanya meskipun sudah sembuh, tapi kalau masih merasa capek terus, merasa sesek atau merasa jalan nggak kuat, itu harus diperiksa kembali. Ya meskipun populasinya kecil, ya kemungkinannya kecil, tapi tetap ada. Juga dia bisa menyerang otak sampai ada pelukis yang sudah kena COVID lupa warna. Pelukis kalau lupa warna ya gimana mau melukisnya? Ya, ada yang begitu. Tapi itu persentasenya kecil. Ya. Nah, Dok, mengenai pemeriksaan juga nih, Dok. Dulu itu kita sering sekali disarankan kalau misalnya kena COVID itu harus melakukan X-ray dada. Karena kadang-kadang kita nggak sadar, kita biasa aja tahu-tahu pas dilakukan X-ray itu sudah putih semua ya, Dok ya. Sudah terjadi radang paru-paru. Itu kalau misalnya pasien Omikron sendiri saat ini kan kebanyakan gejalanya ringan, Dok. Itu tetap harus X-ray juga nggak sih, Dok? Menurut penelitian, virus Omikron tuh biasanya nyerang saluran napas bagian atas. Jadi saluran napas bagian atas, hidung, tenggorokan, ke paru-paru tuh jarang. Jadi kalau nggak ada gejala yang jelas, sebetulnya nggak perlu X-ray. Ya, X-ray itu kan namanya juga sinar. Ya, penyinaran tentu ada efeknya. Tapi kalau cuma sekali X-ray mah nggak apa-apa. Ya, dan X-ray juga tidak memberikan data yang jelas tentang paru-paru yang kena COVID. Yang paling bagus adalah dengan CT scan paru-paru. Tapi CT scan paru pertama mahal, kedua radiasinya tinggi. Kalau memang nggak benar-benar perlu, ya nggak usah. Ya. Itu jadi kan, memang ya. Iya. Terus. Iya, Dok, maksud saya jadi memang kalau dari dulu kita waktu sekolah kedokteran itu pun juga memang diajarkan ya, Dok ya, bahwa yang lebih penting itu sebenarnya adalah anamnesis dari riwayat kita sehari-hari, kita ketemu sama siapa, ada gejala kah, ada kontak kah, kemudian juga dari pemeriksaan fisik itu dalam artian pusing nggak, demam nggak, gejalanya batuk nggak, pilek nggak, itu lebih penting memegang pegangan 60% ya, Dok ya, yang akhirnya baru dipertegas lagi dengan pemeriksaan tambahan itu seperti pemeriksaan darah, pemeriksaan swab, kemudian juga ada pemeriksaan X-ray. Jadi memang tahapan itu sebenarnya dari gejala dulu ya, Dok ya, gejala dan riwayat interview baru memang diperlukan, baru kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti X-ray dan juga CT scan ya, Dok ya, untuk mempertimbangkan berbagai segi juga. Nah, ini juga menarik nih, Dok. Dari Irvin, maaf ya saya nggak tahu ini Bapak atau Ibu, tapi di sini dikatakan, Dok, kenapa dulu sebelum ada COVID kita semua tuh hampir pernah nih, Dok, sakit tenggorokan, pilek, demam, sakit kepala, nyeri sendi, itu hanya dibilang ada virus. Tapi sekarang karena ada pandemi, semua penyakit tiba-tiba jadi Omikron, padahal gejalanya itu hampir sama aja, Dok. Tidak, gejala sama, penyebabnya bisa macam-macam. Ya, sakit tenggorokan bisa disebabkan oleh bakteri kalau ada radang, ada kuman.
bisa disebabkan oleh virus. Virus itu di dunia ada jutaan barangkali, tapi yang nyerang manusia itu terbatas juga, nggak sampai jutaan. Bisa juga oleh misalnya alergi. Jadi seharusnya kalau orang datang dengan sakit leher, jangan langsung bilang, kamu COVID. Karena itu bukan sesuatu yang baik. Datang kita periksa dulu, dokter periksa dulu, tanya dulu riwayatnya, seperti kamu bilang anamnese. Dengan anamnese seharusnya kita bisa mengklarifikasi, paling enggak. Misalnya ini orang seminggu lalu ketemu dengan pasien yang ada radang tenggorokan, misalnya difteri, ada radang tenggorokan misalnya streptococcus, ya. Nah, mungkin aja dia ketularan dari sana. Atau seminggu lalu, 2-3 hari lalu ketemu ke rumah sakit, lihat orang yang COVID-nya sudah berat, atau keluarganya ada yang sakit COVID berat. Nah, kita mesti mikirin ke situ. Ya, jadi atau dalam keluarganya tuh pada alergi, misalnya makanan satu warna, ya, tiap hari makannya itu aja, gorengan. Ya, sakit lehernya bisa dari gorengan. Ya, jadi dari anamnesa itu kita bisa rule out. Ya, jangan langsung COVID. Dan dokter yang baik kan tidak akan begitu. Kedua, harus dilakukan pemeriksaan yang benar. Kalau sudah dari pemeriksaan benar anamnesa, biasanya kita sudah bisa menentukan orang ini sakit apa, meskipun nggak 100%. Kalau sampai ragu-ragu atau kita dengar paru-parunya suaranya jelek sekali, atau paru-parunya kayaknya ada air, baru kita tingkatkan ronsen. Kalau ronsen nggak jelas, baru tingkatkan pakai CT scan. Ya, itu tingkatannya seharusnya. Tapi sekarang kebanyakan datang ke rumah sakit langsung CT scan, langsung MRI. Itu biaya tinggi. Ya, jadi ya mungkin sebaiknya ya secara bertahap, ya. Jadi karena tidak semua orang datang mesti bayar 4 juta, 5 juta hanya untuk tahu dia batuk pilek gitu. Harus di CT scan. Ya, lagi pula radiasi sinar X-nya itu termasuk cukup banyak. Ya. Oke. Nah, Dok, ini juga ada yang bertanya nih, Dok, mengenai lansia usia 92 tahun yang memiliki riwayat sakit jantung, darah tinggi, gula, mah, dan sudah tidak kuat berjalan jauh atau naik tangga. Apakah masih boleh divaksin, Dok? Itu sudah memasuki kriteria tidak bisa jalan jauh, tidak bisa naik tangga, ada sakit jantung, diabetes, yang menentukan adalah dokter yang merawatnya. Kalau saya bilang boleh, itu bohong karena saya nggak lihat pasiennya. Jadi yang harus menentukan kamu boleh disuntik atau tidak adalah dokter yang merawat kamu. Ya, karena dia yang tahu sehari-harinya gimana. Apakah kita kan nggak tahu apa jantungnya udah bengkak atau paru-parunya udah berair, ya, atau dia ada gangguan syaraf, ada stroke atau apa, ya. Kalau hanya berdasarkan tanya-tanya gitu aja tanpa meriksa, itu riskan untuk memberikan tanda oke suntik. Ya, karena kalau suntik harus punya badan sehat supaya bisa membentuk antibodi. Kedua, kalau badannya nggak sehat, mungkin akan jadi gangguan nantinya. Ya. Oke. Ya, jadi yang bisa menjawab adalah yang merawatnya. Betul sekali. Jadi memang pada kenyataannya juga beberapa pasien yang memang memiliki penyakit komorbid ataupun juga penyakit-penyakit berat kritis lainnya itu biasanya memang sudah ada dokter pegangannya ya, Dok, ya. Iya, karena orang sakit kronis. Betul. Jadi biasanya pasien itu akan bertanya lagi nih ke dokter yang sudah biasa pegang pasien itu apakah boleh atau tidak, dan biasanya mereka akan melampirkan satu buah surat pernyataan bahwa apakah pasien ini boleh dilakukan vaksin atau tidak. Betul ya, Dok, ya? Iya, benar. Iya. Ya, karena dokter itu kan harus punya kontak dengan pasiennya, harus punya pengalaman lama sama pasiennya untuk menentukan pasien ini gimana. Kalau orang yang pertama kita ketemu, kita nggak bisa 100% bilang kamu gini, kamu gitu, kamu boleh ini. Kita mesti membina hubungan dulu dengan pasiennya. Kecuali emergency, ya. Kecuali emergency apa boleh buat, ya. Nah, Dok, ini juga ada yang bertanya nih, Dok, dari Ibu Lucia Francisca. Kalau pasien pasang PTBD, apakah boleh booster, Dok? Vaksin 1-2 itu belum pasang tuh, Dok. Sekarang udah pasang, lalu apakah boleh booster, Dok? PPVD maksudnya?
IBD dok, yang transhepatic biliary drainage dok, yang Oh, buat keluarin dari. satu lagi yang saya kembalikan, tanya dokternya. Ya, kita nggak bisa bilang ya. Kalau itu dia pasang transhepatic drain ya untuk ngalirin empedunya ya. Nah, itu kan termasuk operasi yang cukup berat. Nah, sampai kapan dia recovery-nya kan kita nggak tahu ya. Terus kemudian mungkin juga ada gangguan fungsi liver, gangguan vitamin K ya. Gangguan vitamin K akan menyebabkan gampang terjadi perdarahan kalau disuntik ya di kulitnya atau di ototnya. Ya itu yang mesti ada keterangan dari dokter yang merawatnya. Ya. Oke. Ini juga ada yang bertanya nih dok, apakah setelah 6 bulan booster harus booster lagi? Izinkan saya menjawab, sampai saat ini belum ada untuk pembicaraan itu. 6 bulan booster, saya juga mau dok kalau udah ada lagi dok, soalnya terakhir booster bulan Agustus dok, udah butuh booster lagi kayaknya nih dok. Iya, mungkin 6 bulan setelah booster lagi, mungkin COVID-nya sudah melemah, gitu, hilang. Ya, oke. Ini dok, mengenai vaksin ini menarik sekali karena memang lagi hot-hotnya juga ya dok ya. Semua orang ini positifnya itu ternyata sekarang masyarakat sudah lebih aware mengenai harus vaksinasi supaya kita bisa terbebas dari ini semua. Dok, kalau misalnya 6 bulan dari vaksin kedua harusnya akhir Februari tapi dimajuin 2 minggu tuh boleh nggak sih dok? Ya sampai sekarang sih kelihatannya maju seminggu 2 minggu sih nggak masalah. Tapi apakah komputer Depkesnya mau terima? Karena dia berdasarkan algoritma di komputer dimasukin COVID kedua tanggal segini vaksinnya. Jadi komputer otomatis ngitung 6 bulan. Pas kamu masukin dia bilang, oh belum bisa, ditolak. Nah itu, ya kan? Jadi ya begitu. Karena kalau enggak jadi kacau semua, entah semuanya mau duluan. Iya betul dok. Nah dok, kalau bulan September baru vaksin yang pertama, sampai sekarang tuh belum vaksin yang kedua dok. Jadi harus ngulang lagi dari vaksin pertama atau langsung vaksin kedua dok? Vaksin itu sebetulnya tidak usah ulang. Ya terlambat juga tetap ada efeknya. Ya. Jadi kalau berdasarkan vaksin-vaksin yang dulu yang anak-anak, kalau telat ya masih boleh diterusin, nggak usah diulang dari satu. Kalau COVID saya rasa ya sama. Sama ya dok ya. Oke. Dok, ini juga ada yang nanya nih dok, kalau misalnya antigen kita hasilnya positif tapi nggak ada gejala bagaimana? Kalau saran saya memang sebaiknya tetap diperhatikan isolasi ya dok, kalau misalnya ada kontak ya dok, tapi untuk lebih pasti mungkin harus PCR ya dok ya, sebagai golden ininya ya dok ya? Iya, gold standarnya. Jadi kalau antigen positif, mau 2 hari kemudian ulang PCR boleh untuk memastikan. Tapi begitu antigen positif, udah kurung di rumah. Hindari orang-orang tua, hindari anak-anak bayi, ibu hamil. Ya, sampai kita tentukan dengan PCR. Kalau PCR-nya negatif gimana? Kalau PCR-nya negatif ya ada gejala sakit leher, batuk, pilek, atau ada kontak erat, tetap kita jalankan isolasi sampai 5 hari, 7 hari kita ulang lagi. Karena kadang-kadang PCR kan belum tentu langsung positif. Ya. Kalau antigen positif biasa PCR 80% udah positif. Oke. Dok, ini ada yang nanyain juga tentang antibody nih dok, kalau udah tinggi 37.000 atau ada juga yang hasil reaktifnya lebih dari 40.000, apakah masih tetap harus booster atau ditunda atau bagaimana dok? Ya tidak usah, pokoknya sudah 6 bulannya suntik aja. Paling nanti antibodinya naik lagi. Makin tinggi kan makin bagus katanya. Oke, jadi ini sebenarnya sekali lagi ya cek antibody ini memang tadi sudah kita bahas juga ya dok ya, tidak terlalu wajib, tapi silakan kalau memang mau dilakukan, tapi patokan kita adalah 6 bulan dari vaksin yang sebelumnya ya dok ya untuk melakukan booster. Dan antibody nggak bisa menentukan kita kebal apa enggak, itu yang harus dipegang. Betul. Karena antibodinya bisa macam-macam, kita mesti ukur semua 30-nya. Tapi sekarang laboratorium belum bisa ukur semuanya. Kodok nih kerjaan. Oke. Lalu ini juga ada yang bertanya lagi dok mengenai antisipasi supaya tidak kena COVID ataupun terjadi ini penyerarangan, mungkin maksudnya itu tadi yang
kita bilang mengenai pembekuan darah kali ya dok ya, di Ya. otak atau jantung ya sepertinya ya. Hmm. Di sini sekali lagi memang tetap harus menerapkan hidup sehat sebenarnya. Saat, Ya kan dok ya, mengenai dari pola makannya, pola tidurnya, aktivitas olahraganya, itu aja sebenarnya yang perlu dijaga ya dok ya. Iya, dan kalau ada misalnya sakit kaki waktu jalan yang biasanya nggak ada, sakit di dada, sakit di tangan, cepat konsultasi ke dokter, mungkin cek darah, ya. Betul dok. Ini ada yang bertanya Bu Rita, kalau tiap hari hirup uap panas, apakah boleh? Ini maksudnya uap panas untuk mengeluarkan dahak kali ya dok, maksudnya ya dok ya? Iya. Uap panas boleh, asal jangan kepanasan nanti keseduh, ya. Jadi uap panas ya yang sesuai dengan tubuh kita. Karena secara otomatis Tuhan udah ciptain udara masuk ke badan kita, dia muter di lubang-lubang di sekitar sinus di muka kita. Jadi kalau misalnya kita tinggal di Amerika, kan musim dingin. Ya, kalau udaranya yang dingin langsung masuk paru-paru, langsung paru-parunya kempes atau enggak berfungsi, kecekek, meninggal orang. Tapi Tuhan udah ciptain, jadi dia masuk ke hidung, terus muter di sekitar sinus-sinus itu, diangetin sama suhu badan. Udah diangetin baru masuk ke paru-paru. Makanya orang yang tinggal di daerah dingin nggak tiba-tiba kecekik gitu. Karena Tuhan udah ciptakan pemanas. Nah sekarang kalau kita ngirup udara panas, masuk ke dalam badan kita kaget. Akhirnya dia berusaha nurunin dia punya panas. Ya, udara itu akan diatur sama tubuh kita. Jadi akhirnya yang masuk ke paru-paru kita tetap udara yang sesuai dengan suhu badan kita. Karena kalau udara yang panas yang dimasukin langsung ke paru-paru, paru-parunya bisa melepuh. Ya, apalagi kalau pakai ini. Jadi uap boleh, itu mungkin membuat sekitar muka rasanya lebih enak, lebih anget. Tapi jangan terlalu panas, ya bahaya. Ya makanya waktu kebakaran, kenapa banyak orang meninggal? Karena kehirup uap panas itu. Karena kehirup mendadak, paru-parunya bisa luka, bisa melepuh, ya, atau bisa hirup asapnya, ya. Jadi hati-hati dengan uap panas, ya. Uap panas mungkin bikin muka kita jadi kayaknya adem gitu ya, mukanya kalau cuci air hangat kan enak, ya. Dan jangan dipakein banyak-banyak minyak kayu putih atau minyak segala macam. Karena apa? Karena kalau minyak-minyak itu masuk dalam paru-paru mungkin menyebabkan kita alergi, ya. Mungkin ada baiknya, mungkin menyebabkan alergi, mungkin juga minyaknya akan menyebabkan luka yang kita nggak tahu, ya. Zat kimia namanya juga. Yang terbaik adalah yang natural. Iya. Ya. Intinya memang segala sesuatu yang berlebihan itu juga sebenarnya kurang baik ya dok ya. Jadi ya secukupnya saja ya dok ya. Karena uap yang panas tuh katanya bisa bunuh virus. Mungkin udah masuk ke paru-paru kita suhunya udah jadi 36, 37. Jadi mungkin udah nggak bisa, ya kan, untuk bunuh virus. Tapi itu perlu penelitian lagi ya. Oke. Nah ini dok juga ada usulan juga nggak dok untuk membersihkan ruangan, pakaian, alat makan itu ada cairan khusus nggak sih dok untuk membersihkan yang kayak khusus isoman itu dok? Ya sampai sekarang mereka memakai desinfektan, disemprotin, pakai alkohol. Tapi efek panjangnya kita nggak tahu. Ya, kalau orang tiap hari disemprot alkohol, nanti alkoholnya keserap, dia mungkin bisa mabok atau apa, atau ada gangguan, kita kan nggak tahu. Disemprot pakai desinfektan, nanti kumpul di dalam darah kita, jadi racun, kita nggak tahu. Tapi usahakan bersihkan dengan sabun dan air, itu sudah cukup. Karena sabun dan air sudah terbukti membunuh kuman. Kalau mau lap meja, lap kursi, ya pakai lap basah, mungkin pakein sabun, ya nanti itu daripada pakai zat kimia, ya. Semua zat kimia bilang nomor satu, tapi sampai sekarang belum ada penelitiannya. Jadi ya. memang penting Mungkin juga ada yang untuk bagus, menjaga ini ya dok ya, menjaga tangan juga ya dok ya, makanya biasanya cuci tangan daripada kita menggunakan hand sanitizer terus-terusan gitu ya dok ya. Mendingan hand sanitizer lama-lama bisa jadi racun barangkali ya. Ya.
Apalagi kalau misalnya nanti kulitnya udah mulai kering-kering kan dok, bisa dermatitis, bisa sampai pecah-pecah. Nanti butuh hand lotion lagi nanti setelahnya. Ya pakai sabun aja. Kamu orang kosmetik, kamu tahu, pakai sabun baby aja, cuci tangan yang bersih gitu. Ya. Iya, Jadi pasien dokter Ellen deh. Karena kandungan alkohol bikin kulit jadi kering, muka jadi kering, ya. Nanti penyerapannya kamu selidikin, Ellen. Kalau orang tiap hari disemprot hand sanitizer, kadar alkohol di badan, kadar zat-zat yang jelek di badan berapa gitu. Jangan-jangan pada keracunan alkohol nanti. Iya, siap dok. Ya. Oke. Nah ini juga ada yang nanya nih dok mengenai booster, jangka waktunya berapa lama setelah kena COVID? Tadi sudah sempat dibahas, itu dikatakan bahwa lakukan 6 bulan dari vaksin yang sebelumnya atau 1 bulan setelah sembuh dari COVID ya dok ya? Ya, tapi dengan syarat orang yang belum pernah divaksin itu 1 bulan, ya. Iya. Yang sudah divaksin ya 6 bulan 6 dari yang kedua. Betul. Nah, terus dok ini nanya lagi nih dok mengenai kayak dia vaksin pertamanya itu dan kedua pakai Sinovac dok. Lalu terusannya pakai apa dok boosternya dok? Tergantung pemerintah, ada yang pakai Pfizer, ada yang pakai Moderna, ada yang pakai Astra. Sekarang mungkin pakai yang Astra setengah dosis. Ya, tergantung dari pemerintahnya. Iya. Ya. Kemudian tapi kalau vaksin 1 Astra dok, apakah yang kedua itu harus Astra juga dok? 1, 2 harus Astra, ya. 1, 2 nggak boleh ganti. Nanti yang ketiganya boleh pakai Moderna atau Pfizer, tuh pemerintah yang ngatur, ya. Kalau Johnson & Johnson cuma sekali, ya. Johnson & Johnson. Jadi memang untuk masalah vaksinasi ini sebaiknya untuk yang belum dapat vaksinasi baik yang kedua maupun ke booster cepat-cepatlah mencari ya dok ya vaksin yang tersedia ya dok ya supaya bisa lebih terlindungi dan melindungi sekitar juga ya dok ya. Lihat di Peduli Lindungi, tempatnya ada tuh, nanti bisa tanya. Kalau enggak tanya 119 extension 9, ya. Ada booster atau vaksin di mana gitu, ya. Itu boleh tanya, ya. Karena sekarang vaksin juga sudah gampang sekali dok, ada di berbagai rumah sakit, puskesmas, bahkan di mall-mall tuh juga banyak banget gitu ya dok ya. Di polisi juga banyak, di itu juga ada, di Kanisius kayaknya udah ada lagi, ya. Oke. Dok, ini ada yang nanya lagi dok, kalau hasil antigen positif 5 hari kemudian PCR-nya negatif, apakah sudah aman atau harus isoman lagi dok? Antigen itu kan pertama setelah 5 hari PCR-nya negatif, ulang lagi PCR sekali lagi. Kalau 2 kali PCR negatif berarti sudah aman. Iya. Oke, ini kayaknya menarik sekali ya dok, setelah kita membicarakan COVID ini banyak sekali yang bertanya karena masih banyak sekali ternyata memang masih butuh informasi-informasi langsung ya dok ya, tentunya dari tenaga medis nih dok. Tapi nggak berasa juga ini sudah hampir jam 9 dok. Ini kita asikkan ngobrol, pertanyaannya pun banyak sekali. Mudah-mudahan saya nggak ada yang kelewatan pertanyaannya. Mungkin kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut bisa langsung mungkin ke Dokter Johan ya dok ya? Boleh, silakan. Ya. Oke, nanti kalau misalnya masih ada lagi yang mau ditanyakan, lewat WK juga boleh. Ya. Iya, siap dok. Ya. Kapan-kapan kita buka lagi sessionnya Omikron kedua. Oh iya. Ya. Kayak sinetron kedua boleh dok, sinetron. Sinetron aja udah 500 lebih. Kita bisa nggak 500? Omikron. Tapi iya dok, tapi maksud saya gini, kemarin saya juga sempat baca jurnal, mudah-mudahan ini gelombang ketiga, gelombangnya setelah ini sudah gelombang terakhir, setelah ini pandemi berubah jadi endemi dan semuanya bisa berjalan dengan normal lagi, mudah-mudahan, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Terima kasih Dokter Johan atas waktu dan kesempatannya juga, sudah mau sharing, berbagi dengan kami semua yang ada di sini. Jangan bosan-bosan ya dok ya. Ya, kalau terima kasih bisa dok. Ya, sama-sama. Iya. Terima kasih dok. Terima kasih dok.
Terima Mungkin- kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kayaknya Kak. mohon Ada jangan pertanyaan keluar lagi dulu nggak? ya. Kita ada doa penutup dulu, kemudian Ya. ada foto bareng dulu ya supaya kami dari Bidik ada dokumentasinya nih. Tolong Foto bareng, mungkin Mai. kita foto Ikut dulu foto bareng. kali ya, atau Mau ikut foto bareng. foto Iya. dulu, tolong dibuka dulu. Ellen, tolong bantu. Biar mumpung ada Dokter Johan nih, biar dokumentasi untuk kami. Ya. Nah, tuh bibir kita udah buka tuh, udah cakep kan? Cie. Nyalakan dulu kameranya supaya kita bisa foto Oh. bersama ya. Ini Ya, Christine. Silakan, Wimim juga bisa bantu mungkin, bareng. Bentar ya. foto siapa sih Windy? Bu Lucia Ya, Ellen bantu juga, Wim bantu juga. ya untuk halaman pertama. Boleh. Jangan. Malam-malam nggak boleh. Malam-malam. Itu deh. Ih, Bentar, Is. halaman kedua ya. Mana nih? Nih. ya. Ini. Oke. Ya, untuk halaman tiga. Udah. Sudah, Wim? Udah. Belum, sebentar ya. Ya. Halaman ketiga. Ini karena pesertanya ada 153 tadi, jadi ada 6 lembar, Dok. Iya. Bentar ya, Dok. Yo. Bim sendiri nggak buka. Ayo lo Ci. Halaman terakhir ya, sebentar. Terakhir. Boleh. Ya. Selesai. Terima Ya. Oke, Tetap oke. semangat. Sebelum Ya, kata dan penutup ya, oke. mungkin doa penutup akan ditutup oleh Ibu Ketua kita, Ibu Caroline. Silakan, Bu Caroline. Ya, terima kasih Mena, terima kasih Dokter Johan, terima Sama-sama. kasih Sis Ellen. Malam hari ini kita sangat banyak menerima masukan, informasi yang semuanya berguna bagi kita. Jadi kita bisa menjaga lingkungan kita dan menjaga diri kita sendiri untuk kebaikan kemanusiaan. Terima kasih sekali lagi juga ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada kesempatan malam ini. Mari kita bersyukur, kita tutup pertemuan malam ini dengan merupakan dalam sebuah doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Maha baik, terima kasih Bapa karena penyertaan-Mu di dalam pertemuan Zoom pada malam hari ini. Engkau memberkati kami satu persatu, sehingga informasi yang kami dapatkan pada malam hari ini sekiranya kami dapat laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari dan membawa kehidupan manusia dengan lebih baik menuju ke dalam kesehatan yang lebih baik lagi. Bapa, semuanya ini kami panjatkan kehadirat-Mu karena berkat-berkat-Mu yang melimpah dalam kami. Bantu juga orang-orang yang pada saat ini masih terpapar dari penyakit ini, bantu dia, semangati dia, agar perjuangannya menjadikan hal yang baik, dia dapat sembuh kembali, beraktivitas di dalam pelayanannya mereka masing-masing. Makasih ya Bapa, semuanya ini kami panjatkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Santa Ana, doakanlah kami. Maria Stella Maris, doakanlah Amin. dalam Amin. nama Bapa dan Putra Dan Roh dan Roh. Kudus. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Oh ya, Kapan- ada kapan- pengumuman nggak ya? Boleh mau berkat malam, Bu Caroline. Selamat malam, terima kasih Selamat untuk malam. semuanya. Ya, oke. Terima Terima kasih.